Sobat Ujar, selamat datang kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, salah satu mata kuliah dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi akuntansi, program sarjana di Universitas Pamulang. Karena pemahaman aset, termasuk aset tidak berwujud, sangat penting untuk menyusun laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar. Saya akan memberikan gambaran secara utuh mengenai aset tidak berwujud. Tetap bersama kami sampai akhir sesi ya. Sobat Ujar, jadi apa sih sebenarnya aset tidak berwujud itu? Menurut PSAK 19, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki bentuk fisik. Apa maksud dapat diidentifikasi? Artinya, aset tersebut bisa dipisahkan dari entitas, misalnya bisa dijual, disewakan, dilisensikan, atau berasal dari hak kontraktual. Kemudian, tidak mempunyai wujud fisik, berarti aset ini tidak bisa kita lihat atau sentuh secara langsung, namun manfaat ekonominya tetap bisa dirasakan. Penting untuk diingat bahwa aset tidak berwujud bukan merupakan instrumen keuangan. Artinya, aset ini tidak mewakili klaim terhadap kas atau aset keuangan lainnya seperti piutang atau saham. Sobat Ujar, nah sekarang kita bahas kapan aset tidak berwujud boleh diakui dalam laporan keuangan. Jadi, aset tidak berwujud boleh diakui jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. Memenuhi definisi aset tidak berwujud. Kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu dapat memberikan manfaat di masa depan. Artinya, aset tersebut bisa membantu perusahaan menghasilkan pendapatan ataupun efisiensi. Kemudian, biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Kalau dua kriteria ini tidak terpenuhi, maka pengeluaran tersebut tidak boleh diakui sebagai aset dan langsung dicatat sebagai beban. Sobat Ujar, sekarang kita bahas bagaimana cara menilai aset tidak berwujud. Secara umum, penilaian awal aset tidak berwujud dibagi menjadi dua kondisi, yaitu 1. Aset tidak berwujud yang dibeli dari pihak luar. Kalau asetnya dibeli, maka dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan ini mencakup harga beli, pajak pembelian yang tidak bisa diklaim, bea masuk dan biaya langsung lainnya seperti biaya hukum, pendaftaran, atau jasa profesional. Contohnya, perusahaan membeli hak paten sebesar 200 juta ditambah biaya legal 5 juta dan pajak pembelian 20 juta, maka total biaya perolehannya menjadi 225 juta rupiah. Yang kedua, aset tidak berwujud yang dikembangkan sendiri secara internal. Nah, ini sedikit rumit. Kita harus membedakan dua tahap penting, yaitu tahap penelitian dan tahap pengembangan. Pada tahap penelitian, semua biaya tidak boleh diakui sebagai aset, langsung dicatat sebagai beban. Nah, pada tahap pengembangan, biaya boleh diakui sebagai aset asalkan memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang kita sudah bahas tadi. Jadi, penilaiannya tergantung dari mana dan bagaimana aset itu diperoleh, apakah prosesnya sesuai standar akuntansi atau tidak. Sobat Ujar, meskipun nggak punya bentuk fisik, aset tidak berwujud punya nilai besar dan sering jadi kekuatan utama sebuah perusahaan. Berikut beberapa contohnya. Yang
Pertama, hak milik intelektual termasuk di dalamnya paten, hak cipta, merek dagang, contohnya lagu, desain, atau teknologi yang diciptakan dan dilindungi hukum. Yang kedua, goodwill. Ini mencakup saat salah satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga di atas nilai wajar aset bersihnya. Goodwill bisa mencerminkan nama baik, loyalitas pelanggan, atau reputasi bisnis. Yang ketiga, lisensi dan hak istimewa, misalnya franchise atau izin penyiaran yang memberikan hak eksklusif untuk menjalankan bisnis tertentu. Keempat, hak distribusi dan kontrak pelanggan, contohnya kontrak eksklusif untuk menjadi satu-satunya pemasok barang ke perusahaan besar. Kelima, perangkat lunak berlisensi. Keenam, hak atas sewa, misalnya hak sewa atas tanah atau bangunan selama jangka waktu tertentu, seperti 30 tahun. Setiap jenis aset ini punya perlakuan akuntansi yang harus disesuaikan dengan kondisi dan masa manfaatnya. Sobat Ujar, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang amortisasi. Apa sih itu amortisasi? Amortisasi adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat diamortisasi selama masa manfaat aset tidak berwujud. Dengan kata lain, nilai aset tidak berwujud dibagi rata sesuai dengan umur manfaatnya, lalu dicatat sebagai beban secara berkala. Tapi, nggak semua aset tidak berwujud diamortisasi loh. Ada dua jenis, yaitu satu, aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Contohnya, hak cipta yang berlaku 10 tahun. Kalau biaya perolehannya 100 juta rupiah, maka amortisasi per tahunnya 10 juta rupiah jika menggunakan metode garis lurus. Contoh jurnalnya, debit, beban amortisasi hak cipta sebesar 10 juta rupiah, pada kredit akumulasi amortisasi hak cipta sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas. Nah, untuk aset yang manfaatnya dianggap tak terbatas seperti goodwill, tidak dilakukan amortisasi, tapi tetap harus diuji apakah ada penurunan nilai setiap tahunnya. Sobat Ujar, sekarang kita bahas tentang hal yang tidak kalah penting, yaitu penurunan nilai atau yang sering disebut impairment pada aset tidak berwujud. Jadi, meskipun aset tidak berwujud itu punya nilai ekonomis, ada kalanya nilainya menurun karena kondisi tertentu. Nah, menurut PSAK 48, perusahaan wajib menguji penurunan nilai dalam dua kondisi. Satu, jika terdapat indikasi penurunan nilai, misalnya teknologi baru muncul, persaingan meningkat, atau pasar produk menurun drastis. Ini bisa membuat nilai aset seperti perangkat lunak atau merek jadi turun. Yang kedua, jika aset memiliki masa manfaat tidak terbatas, contohnya goodwill, karena tidak diamortisasi, maka wajib diuji setiap tahun apakah nilainya masih layak atau sudah mengalami penurunan. Terus, bagaimana jika ternyata ada penurunan nilai? Nah, kalau nilai tercatat aset lebih tinggi daripada nilai yang dapat dipulihkan, maka selisihnya harus dicatat sebagai rugi penurunan nilai. Contoh jurnalnya, pada debit, rugi penurunan nilai aset tidak berwujud, pada kreditnya akumulasi penurunan nilai. Penurunan nilai ini penting sekali Sobat Ujar, supaya laporan keuangan tidak menggelembungkan nilai aset yang sudah tidak realistis lagi. Sobat Ujar, sekarang kita masuk ke contoh soal nyata yang berkaitan dengan aset tidak berwujud. Perhatikan baik-baik ya. PT Solusi Digital sedang mengembangkan perangkat lunak sistem untuk mengelola proses bisnis perusahaan. Proyek ini dimulai pada 1 Januari 2023. Rincian biaya selama tahun 2023 adalah pada tahap penelitian Januari sampai Februari 60 juta rupiah, pada tahap pengembangan bulan Maret sampai dengan Desember sebesar 240 juta rupiah. Perangkat lunak ini selesai dan mulai digunakan pada 1 Januari 2024 dengan masa manfaat ekonomis diperkirakan 6 tahun. Lalu, pada tahun 2026 ditemukan bahwa perangkat lunak mengalami penurunan nilai akibat munculnya sistem baru yang lebih efisien. Nilai yang dapat dipulihkan hanya sebesar 80 juta rupiah.
Nah sobat, dari soal ini ada 3 hal penting yang harus kalian pahami. Pertama, bagaimana mencatat biaya tahap penelitian dan pengembangan. Yang kedua, bagaimana melakukan amortisasi setelah perangkat lunak siap digunakan. Yang ketiga, bagaimana mencatat penurunan nilai yang terjadi di tahun 2026. Yuk kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Oke Sobat Ujar, sekarang kita bahas dulu bagaimana pencatatan akuntansi untuk tahun 2023 dan 2004 dari kasus PT Solusi Digital tadi. Tahun 2023, ingat ya, tahapannya itu dibagi atas 2. Pertama, tahap penelitian sebesar 60 juta rupiah karena pada tahap ini tidak boleh diakui sebagai aset, maka langsung dicatat sebagai beban. Jurnalnya pada 31 Desember 2023 adalah debit beban penelitian sebesar 60 juta rupiah pada kredit kas sebesar 60 juta rupiah. Kemudian yang kedua, pada tahap pengembangan sebesar 240 juta rupiah karena memenuhi syarat pengakuan aset tidak berwujud maka boleh diakui sebagai aset. Jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah debit aset tidak berwujud perangkat lunak sebesar 240 juta rupiah pada kredit kas sebesar 240 juta rupiah. Pada tahun 2024, karena perangkat lunak sudah mulai digunakan per 1 Januari 2024, maka mulai dilakukan amortisasi. Masa manfaatnya 6 tahun, jadi amortisasi per tahun adalah 240 juta rupiah dibagi 6 tahun, maka didapat biaya amortisasi per tahun sebesar 40 juta rupiah. Jurnal amortisasi 31 Desember 2024 adalah debit beban amortisasi perangkat lunak sebesar 40 juta rupiah pada kredit akumulasi amortisasi perangkat lunak sebesar 40 juta rupiah. Gampang kan sobat? Nah, kita lanjut pada tahun 2026 saat terjadi penurunan nilai. Yuk kita bahas di slide berikutnya. Sobat Ujar, kita lanjut ke tahun 2026 di mana PT Solusi Digital mengalami penurunan nilai pada perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Yuk kita hitung dulu. Nilai tercatat awal tahun 2026 adalah biaya perolehan dikurangi amortisasi tahun 2024 dan 2025, yaitu 2 tahun dikali dengan 40 juta rupiah. Jadi didapat 80 juta rupiah. Jadi nilai tercatat adalah biaya perolehan 240 juta rupiah dikurangi amortisasi 2024 dan 2025 sebesar 80 juta rupiah sama dengan 160 juta rupiah. Disebutkan bahwa hanya tersisa 8 juta rupiah yang bisa dipulihkan karena muncul sistem baru yang lebih efisien. Maka terjadi penurunan nilai sebesar 80 juta rupiah. Didapat dari nilai tercatat di awal tahun 2026 sebesar 160 juta rupiah dikurang nilai terpulihkan 80 juta rupiah. Jurnal penurunan nilai pada tanggal 1 Januari 2026 adalah debit rugi penurunan nilai aset tidak berwujud sebesar 80 juta rupiah pada kredit akumulasi penurunan nilai sebesar 80 juta rupiah. Dengan jurnal ini, laporan keuangan akan tetap menunjukkan nilai aset yang realistis dan sesuai dengan kondisi terkini. Oke Sobat Ujar, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini tentang aset tidak berwujud dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Sobat Unpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya. Dan yang paling penting, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.